Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah keseluruhan rencana perusahaan untuk menjangkau calon konsumen dan mengubah mereka menjadi pelanggan tetap produk atau layanan brand. Materi ini mampu memberikan langkah-langkah dan deskripsi kerja yang perlu dituntaskan untuk mencapai tujuan pemasaran bisnis. Maka sifatnya sangat penting, strategi marketing sering dianggap sebagai fondasi dari marketing plan perusahaan. Strategi pemasaran sendiri mampu membantu organisasi untuk memusatkan sumber daya yang langka pada peluang terbaik untuk meningkatkan penjualan. Cara menentukan strategi pemasaran. Kampanye marketing yang efektif akan selalu dimulai dengan strategi pemasaran yang baik, sebab strategi yang tepat dapat membantu kita dan tim untuk menentukan tujuan marketing yang jelas, realistis, dan terukur untuk bisnis. Pada dasarnya, strategi ini selalu mempengaruhi cara kita dan tim menjalankan bisnis serta kampanye marketing. Dari itu, kita tak bisa secara sembarangan memilih strategi yang akan digunakan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita bisa menentukan strategi yang tepat. Berikut adalah daftar dan penjelasan mengenai cara menentukan strategi pemasaran yang tepat. 1. Lakukan market research. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum memilih strategi pemasaran adalah market research. Yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi situasi, termasuk lingkungan internal dan eksternal pasar. Setiap keunggulan kompetitif yang ditemukan harus menjadi dasar dari strategi yang dipilih, akan tetapi ia juga harus sesuai dengan permintaan pelanggan. 2. Analisis segmen pelanggan perusahaan. Hal berikut yang perlu dilakukan sebelum menentukan strategi pemasaran adalah analisis segmen pelanggan. Dalam tahap ini, kita bisa memanfaatkan market research untuk mengembangkan profil pelanggan yang sudah ditargetkan dan identifikasi kebutuhan mereka. Profil tersebut akan mengungkapkan pola pembelian mereka, termasuk cara membeli, di mana pelanggan melakukan pembelian dan apa yang mereka beli. Setelah itu, tren pelanggan secara teratur agar strategi dan yang ditetapkan bisa tetap relevan dengan kebutuhan customer dan pasar. 3. Lakukan riset terhadap kompetitor. Melakukan riset terhadap kompetitor juga menjadi langkah yang penting sebelum kamu menentukan strategi pemasaran. Manfaat inisiatif ini untuk mengidentifikasikan keunggulan kompetitif dan hal-hal yang membuat bisnis pesaing lebih unggul. Kita juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses kerja internal perusahaan, kualitas eksekusi strategi dibandingkan dengan kompetitor. 4. Sediakan rencana tambahan. Setelah melakukan riset, hal yang perlu dilakukan sebelum menentukan strategi pemasaran adalah menyediakan rencana tambahan. Hal ini cukup penting, terutama bagi perusahaan berkembang yang sedang meningkatkan brand awareness. Rencana tambahan juga diperlukan agar brand bisa mencapai tujuan pemasaran dengan lebih mudah. Sebagai contoh, untuk meningkatkan awareness pada kelompok audiens yang muda, kita dapat meningkatkan kehadiran brand di media sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan memposting tentang produk di Instagram secara rutin. 5. Uji coba strategi. Langkah terakhir yang harus kamu lakukan adalah untuk menguji coba strategi pemasaran. Di sini kamu dan tim perlu meluncurkan riset online, uji coba ide, dan melakukan pendekatan pada pelanggan. Setelah itu, tinjau hasil yang muncul. Apabila pelanggan memberikan feedback yang baik dan hasil penjualan meningkat, kamu dan tim telah memilih strategi yang tepat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.